Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Gini ya, penyembuhan itu biasanya mulai terasa waktu kita balik fokus ke apa yang kita rasain, bukan siapa yang bikin kita ngerasainnya. Saat kita sadar kalau vibes, kebahagiaan, dan ketenangan yang dulu kayaknya cuma muncul karena satu orang, ternyata bisa kita bangun lagi sendiri, tanpa harus ada dia di hidup kita. Kita bisa nyiptain momen, emosi, dan rasa terhubung yang kita butuhin bareng diri sendiri dulu, lalu sama orang lain juga. Karena kalau kita nganggep satu orang lebih besar dari perasaan yang sebenarnya berasal dari diri kita, ya wajar banget kalau kita susah banget buat move on. Dan kalau akhir-akhir ini kamu baru ngelewatin putus, atau mungkin udah lama tapi masih ngeganjel sampai sekarang, bagian ini pas banget buat kamu. Banyak banget orang yang lagi dicampakkan, diputusin tanpa penjelasan, atau pelan-pelan dijauhin, dan dampaknya tuh nyentuh ke harga diri mereka. Kalau kita pernah nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue worth it nggak sih? Atau gue masih pantas dicintai nggak? Atau bahkan, apa gue bakal ketemu cinta lagi? Simak hingga kelar ya. Kita kupas bareng-bareng di sini. Oke, let's break it down teman-teman. Kadang yang bikin kita stuck bukan cuma rasa rindu, tapi kita sering nggak sadar sebenarnya apa sih yang kita rinduin. Pikiran kita biasanya langsung muter ke hal-hal manis. Kita kangen teks pagi yang bikin hari kerasa hidup, obrolan sebelum tidur yang jadi penutup hari, atau momen-momen hangout bareng yang dulu terasa spesial. Dan yang lucu, waktu kita fokus ke semua hal yang hilang, kita justru lupa sama semua sisi gelapnya. Kita lupa momen mereka bikin kita kesel, kecewa, atau ngerasa kecil, bukan karena kita pengen balik ke situ, tapi karena otak kita ngehapus bagian gak enaknya seolah gak pernah kejadian. Tapi yang sebenarnya paling kita rinduin bukan orangnya, tapi bayangan diri kita yang kita kira bakal tumbuh bareng mereka. Itu salah satu kenyataan paling berat buat dihadapi. Kita bisa sayang banget sama seseorang, kehilangan mereka, dan tetap ngerasa nyangkut meski ceritanya udah lama selesai. Kita bilang ke diri sendiri, harusnya kita udah move on, tapi tiba-tiba lagu tertentu, aroma tertentu, atau foto lama bisa narik kita balik ke memori itu kayak semuanya baru kejadian kemarin. Nah pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin ketika kita ngerasa nggak bisa move on sama mantan? Bukan dari sudut ngejudge, tapi dari sudut ngerti. Karena apa yang kita rasain bukan kelemahan, tapi bagian dari cara otak kita bekerja. Yuk kita kupas. Kita mulai dari alasan kenapa kita susah banget ngelepas. Pasti kita pernah ngalamin kan, kita iseng ngecek sosmed mereka, nanya hal kecil ke temen yang masih kenal sama mereka, sengaja lewat tempat kerja mereka buat sekadar lihat apakah mereka baik-baik aja. Atau kita masih aja scroll foto-foto lama, video lama, kenangan lama. Waktu kita jatuh cinta, otak ngelepasin dopamin dan oksitosin, zat kimia yang sama kayak pas orang kecanduan sesuatu. Makanya putus cinta nggak cuma nyakitin perasaan, tapi juga fisik. Kita lagi sakau dari seseorang. Tapi yang bikin kita benar-benar kejebak itu bukan cuma kimianya, tapi identitas. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Rencana, rutinitas, bahkan cara kita ngelihat diri sendiri kebawa-bawa sama mereka. Jadi waktu mereka pergi, rasanya bukan cuma kehilangan orang, tapi kehilangan bayangan diri sendiri yang pernah kita kenal. Kita mulai ngejar closure. Padahal yang kita cari sebenarnya bukan itu. Yang kita cari adalah bukti kalau keberadaan kita itu penting. Bukti kalau versi diri kita yang hidup dalam hubungan itu masih ada, meski orangnya udah nggak di sekitar. Kita udah terlalu lama kebawa dalam kimia hubungan itu, sampai ada bagian dari diri kita yang masih ngejar rasa yang sama, meskipun hubungannya udah nggak ada. Kadang kita muter ulang semua percakapan, semua pilihan, nyari titik mana semuanya berubah. Banyak orang mikir, kayaknya waktu gue mulai punya waktu buat diri sendiri, itu bikin dia menjauh. Atau, kayaknya waktu gue ngomong nggak suka dia ngelakuin itu, dia merasa gue ribut. Atau, mungkin waktu gue jujur soal insecure gue soal mantannya, itu bikin dia pergi. Kita mulai bikin cerita. Kita bikin alasan. Kita bikin makna-makna yang sebenarnya nggak pernah ada, dan nggak ada bukti apapun buat ngebenerinnya. Dan itu bukan proses penyembuhan. Itu cuman otak kita yang lagi berusaha nulis ulang cerita yang sebenarnya udah selesai, tapi kita nggak siap ngelihat endingnya. Nah lanjut ya, jadi gini, fakta paling nyesek tapi jujur soal patah hati adalah kita sebenarnya bukan kecanduan orangnya. Kita kecanduan sensasi yang kita rasain waktu ada di sekitar mereka. Kita kecanduan rasa disayang, dihargain, diperhatiin, dan dipilih.
Dan begitu mereka nggak ada lagi, otak kita bukan ngejar orangnya, tapi ngejar rasa itu. Kita cuma sering salah kira aja. Kita ngerasa kayak lagi ngejar mantan balik, padahal sebenarnya kita lagi ngejar suasana hati yang dulu bikin kita ngerasa hidup. Itu alasan kenapa penting banget buat kita nemuin sumber lain yang bisa ngasih rasa yang sama. Dari diri sendiri, dari sahabat, dari komunitas, dari koneksi-koneksi baru. Karena rasa itu seharusnya bukan milik satu orang aja. Itu harus jadi sesuatu yang tetap hidup dalam diri kita. Dilihat, diperhatiin, dipilih, semua itu indah. Tapi kalau keindahan itu cuma bisa muncul dari satu orang yang sekarang udah nggak ada, berarti mereka bukan tempat yang tepat buat rasa itu tinggal. Kalau kita pengen mulai beneran ngelepas, coba tanya ke diri sendiri. Bagian mana dari diri kita yang paling hidup waktu kita ada di hubungan itu? Dan gimana caranya kita balikin bagian itu ke diri kita lagi? Nah, di situ penyembuhan mulai berproses. Penyembuhan dimulai ketika kita fokus ke rasa, bukan ke sosoknya. Ketika kita mulai mikir gimana cara ngasih lagi ke diri sendiri rasa yang dulu bikin kita kuat, tanpa nunggu seseorang datang buat ngasih. Ketika kita sadar kalau pengalaman dan emosi itu bisa kita bangun ulang, dan koneksi itu bisa kita temuin lagi, baik sama diri sendiri maupun sama orang lain. Selama kita nganggap seseorang lebih kuat daripada perasaan atau pengalaman itu sendiri, kita bakal selalu kesulitan buat ngelepas. Padahal rasa itu berasal dari dalam diri kita. Itu bukan hadiah dari mereka, itu respons yang keluar dari kita. Perasaan itu masih ada, masih hidup, cuman butuh percikan baru buat kebangun lagi. Kita cuma perlu nyambung lagi ke bagian diri yang dulu, kerasa paling hidup, paling nyala. Karena sebenarnya itu nggak pernah hilang. Itu milik kita. Kita yang ngerasainnya. Kita yang punya kapasitasnya. Satu hal yang sering salah kaprah adalah kita ngerasa orang lain yang membuat kita ngerasain sesuatu. Padahal nggak gitu. Orang lain cuma neken tombolnya, dan yang keluar adalah apa yang memang udah ada dalam diri kita. Waktu seseorang menchat kita, entah karena situasi bikin stres atau bikin bahagia, yang keluar itu memang sesuatu yang udah ada dalam diri kita sejak awal. Begitu kita sadar bahwa orang lain cuma memunculkan apa yang memang udah ada di dalam diri kita mulai bisa bilang, oh lo bikin sisi terbaik gue keluar, tapi itu muncul karena emang itu milik kita. Jangan lupa, apapun yang kita suka rasain bareng seseorang dulu, itu datang dari dalam diri kita, dan itu masih bisa kita akses kapanpun. Itu bagian dari kita, bukan bagian dari mereka. Oke, lanjut ya. Ini bagian yang sering banget bikin kita stuck tanpa kita sadarin. Cerita-cerita yang terus kita putar ulang di kepala. Serius, ini salah satu jebakan paling halus tapi paling ngena. Gini, ada satu hal yang selalu kebayang tiap bahas soal cerita yang kita bentuk sendiri. Kita tuh jago banget bikin versi baru dari kisah yang udah lewat. Tapi versi yang udah kita edit-edit sampai tinggal yang manis-manisnya doang. Begitu hubungan selesai, otak kita langsung otomatis nyorot ke highlight-nya. Kita inget ketawa bareng, jalan bareng, pelukan hangat, momen lucu, semua yang bikin hati meleleh. Tapi debatnya hilang. Ngambeknya ke-skip. Salah-salah mereka yang dulu kita omelin langsung kehapus dari playlist memori. Dan karena kita lagi ngerasa kosong, kita ngebatin, asal bisa balik lagi, gue siap deh ngulang semuanya. Padahal itu cuma cerita feel safe yang kita karang biar hati nggak kerasa sepi. Dan poin pentingnya nih, otak kita tuh bukan lagi musuhin kita. Dia cuma berusaha bikin kita ngerasa aman. Dan karena otak sayang banget sama rasa nyaman, dia ngasih kita memori-memori yang empuk, yang familiar, yang bikin hati ngerasa kayak pulang, sampai-sampai kita jadi rela nerima lagi semua hal negatif yang dulu kita bilang udah nggak sehat. Buat otak, aman itu artinya udah pernah kejadian, bukan baik buat kita. Dan disitulah kita sering kejebak. Kita terperangkap dalam cerita yang udah kita poles sendiri, cerita yang cuma nampilin sisi terang, sementara sisi gelapnya kita auto-silent. Jadi wajar banget kalau kita susah lepas, karena kita sebenarnya bukan kangen orangnya, tapi kangen cerita versi editan yang nggak pernah sepenuhnya nyata. Oke lanjut ya, sekarang kita bongkar cerita-cerita apa sih yang bikin kita terus kejebak di tempat yang sama. Jadi, yang pertama tuh, waktu bakal nyembuhin semuanya. Kedengeran bijak tapi sebenarnya nggak sepenuhnya bener. Waktu itu bukan obat ajaib. Penyembuhan itu mulai jalan bukan waktu kita nunggu sampai hati mati rasa, tapi waktu kita belajar hidup berdampingan sama hal-hal yang masih sakit.
Waktu nggak bikin semua memori lenyap. Waktu cuma ngajarin kita cara baru buat ngebawa memori itu tanpa harus patah lagi setiap ingat. Waktu juga nggak ngilangin semua pedihnya. Waktu cuma bantu kita biar rasa itu nggak nguasain satu hari penuh. Dan waktu tuh nggak bisa benerin masa lalu. Tapi waktu bisa ngevideoin kita pelan-pelan berhenti ngulang-ngulang skenario yang udah lewat. Waktu juga nggak otomatis kasih closure. Tapi waktu ngasih ruang buat kita bikin closure versi kita sendiri. Waktu nggak bikin kita lupa mereka. Tapi waktu bantu kita inget diri kita lagi. Dan waktu nggak ngilangin nyerinya sepenuhnya. Tapi waktu ngingetin kita kalau sakit dan proses maju itu bisa jalan barengan. Selama ini kita sering dengar kalimat kayak, udah, nanti juga sembuh sama waktu, atau sabar, tinggal nunggu waktu aja. Dan kita pun ngulang itu ke diri sendiri. Padahal nggak sesimpel itu. Yang ngubah kita bukan waktunya, tapi apa yang kita lakuin dalam waktu itu. Dan gimana cara kita muter ulang cerita dalam kepala kita sepanjang waktu itu. Secara logika sih, makin jauh kita menjauh dari sesuatu, makin kecil pengaruhnya ke kita. Tapi kalau setiap hari kita masih tenggelam dalam bayang-bayang hubungan itu, rasanya ya kayak hubungan itu masih ngegenggam kita erat-erat. Dan ini yang harus kita sadarin. Kita perlu ngeliat apa aja kait yang masih nyangkut di kehidupan kita. Scroll sosmed mereka, lihat foto-foto lama, ngecek update mereka dari temen, ngelewatin tempat mereka sering nongkrong. Semua itu kayak pancingan kecil yang narik kita balik. Itu kayak kait yang nyantol, bikin kita nggak bisa maju. Waktu nggak bisa ngapa-ngapain, kalau cara kita ngisi waktu cuman muter di sekitar mereka. Waktu nggak bisa nyembuhin kalau kita sendiri masih ngebiarin luka itu kita garuk tiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yang sering bikin kita ngerasa mandek, seolah nggak bisa jalan maju. Nah, yang kedua, closure bukan jawaban. Sebenarnya, banyak dari kita mikir, kita cuma butuh closure. Kita ngerasa kalau mereka ngasih penjelasan paling rapi, paling masuk akal, paling jujur, kita bakal ngerasa lega. Tapi kenyataannya, meskipun mereka ngasih penjelasan paling sempurna sekalipun, pasti ada bagian yang bikin kita mikir, lah terus yang ini gimana? Kita bakal nemuin celah lain untuk kita perdebatin. Kita bakal nyari alasan baru buat tetap ngait ke cerita lama itu. Closure sebenarnya adalah momen ketika kita sadar kalau kita mungkin nggak bakal dapet permintaan maaf yang kita tunggu-tunggu, tapi kita udah capek nunggu. Closure itu menerima kenyataan bahwa ada bab yang ditutup tanpa penjelasan apapun, dan itu tetap dianggap penutup. Closure itu milih damai daripada jawaban. Closure itu berhenti maksa ngerti kenapa sesuatu terjadi, dan mulai fokus ke apa yang hal itu ajarin ke kita. Closure itu percaya bahwa kita udah ngelakuin yang kita bisa, dan bukan tugas kita buat nanggung rasa sakit kita plus tumbuh kembang mereka. Sebenarnya closure itu salah satu hal paling menipu. Otak kita tuh terlatih buat pengen nyelesain hal yang nggak selesai. Otak benci yang menggantung. Tapi yang sering kita lupa adalah, kelengkapan itu jarang datang dari orang lain. Karena kadang sebenarnya yang kita teriakan bukan gue butuh penjelasan. Yang sebenarnya kita teriakin dalam hati adalah, gue ngerasa nggak dihargai lagi. Gue ngerasa nggak kelihatan lagi. Gue cuma pengen dia balik. Kita bukan nyari jawaban, kita nyari validasi. Dan itu nggak bakal puas. Karena satu-satunya orang yang bisa bikin kita ngerasa cukup di saat itu, ya diri kita sendiri. Yang sebenarnya bikin kita resah bukan apa yang mereka pikir tentang kita. Yang bikin kita takut adalah, jangan-jangan apa yang mereka pikir itu benar. Jangan-jangan itu memang hal yang diam-diam kita pikir tentang diri kita sendiri. Itu ketakutan yang sebenarnya. Tapi begitu kita mulai fokus ke situ, ngobrol sama diri sendiri, ngeberesin luka kita, memperbaiki sudut-sudut diri yang kita takutin, ngerawat bagian yang rapuh, di situ kita nemuin closure. Di situ kita tumbuh. Di situ kita ngerasain percaya diri yang nggak lagi tergantung dari orang yang ninggalin kita. Nah, lanjut yang ketiga nih, yang sering banget bikin kepala muter. Kalau kita move on, berarti perasaan kita kemarin nggak pernah real. Banyak dari kita yang suka kejebak pikiran kayak gitu. Kita ngerasa, kalau kita bisa lanjut hidup, berarti yang kemarin cuma numpang lewat. Atau kalau mereka duluan yang jalan, kita langsung baper. Berarti selama ini mereka nggak sungguh-sungguh dong. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Sesuatu bisa aja beneran terjadi, beneran dalam, dan tetap bisa selesai pada waktunya.
Ibarat pohon yang punya daun. Daunnya nyata, hijau, ngasih kehidupan. Tapi pas musim gugur datang, pohon itu ngelepasin daunnya satu persatu. Apakah itu berarti daunnya nggak pernah nyata? Ya nggak juga. Itu nyata. Buat musim itu. Buat waktunya. Dan ketika musim berubah, ya pohonnya harus ngikutin ritme alam. Sama kayak hubungan. Ada hubungan yang cocok banget selama 4 tahun, tapi pas masuk tahun kelima kita ngerasa udah beda frekuensi. Ada koneksi yang kerasa kuat banget di fase tertentu, tapi hilang feel-nya di fase selanjutnya. Dan kalau kita maksa tetap relevan, justru kita lagi ngelawan alurnya hidup. Move on itu bukan berarti cinta kita bohongan. Move on itu tanda bahwa kita udah nyerap pelajaran yang hubungan itu bawa. Dan kalau seseorang jalan duluan, itu bukan berarti perasaan mereka selama ini palsu. Bisa jadi mereka cuma punya deadline emosional, punya batas stamina, atau punya momen di mana mereka ngerasa waktunya udah habis. Terus kita nanya, gimana sih cara tahu perasaan seseorang itu beneran? Jawabannya sederhana. Dari cara mereka ngerawatnya tiap hari. Ada cerita klasik nih tentang seorang murid yang nanya ke gurunya, "Apa bedanya aku suka sama aku cinta?" Terus gurunya jawab, "Kalau kita suka sama bunga, kita petik. Tapi kalau kita cinta sama bunga, kita siram tiap hari." Dan itu relate banget sama hidup kita. Perasaan yang nyata itu bukan yang cuman heboh di momen-momen tertentu. Bukan yang manis pas anniversary doang. Bukan yang romantis kalau lagi vibes-nya pas. Perasaan yang real itu yang diurus tiap hari. Yang hadir dalam bentuk kecil tapi konsisten. Yang nunjukin diri lewat tindakan, bukan cuman kata-kata. Nah yang keempat, yang bikin banyak dari kita kejebak harapan palsu adalah pikiran kayak gini. Kalau mereka balik, pasti semuanya bakal jalan lagi. Berapa banyak dari kita yang pernah mikir kayak gitu? Kita bilang ke diri sendiri, kali ini kalau mereka balik, kita bakal berubah. Kita bakal nurut. Kita nggak bakal protes lagi. Kita bakal diem. Nggak bakal angkat isu apapun. Padahal kalau jujur, alasan kita dulu ribut itu karena memang ada perilaku yang bikin nggak nyaman. Atau ada cara komunikasi yang bikin hati nggak tenang. Dan tiba-tiba sekarang kita mau pura-pura nggak masalah. Tiba-tiba mau bilang, oke deh, mulai sekarang gue nggak akan pernah keberatan sama sikap buruk apapun. Terus kita tanya, itu sebenarnya bentuk cinta yang kayak gimana? Kita beneran mau hubungan yang bikin kita nggak bisa ngomong apa yang kita rasain? Kita pengen hubungan yang bikin kita harus nahan perasaan cuma biar suasana nggak ribut? Itu cinta atau takut kehilangan? Dan gimana itu bisa disebut cinta kalau setiap kali kita mau jujur sama perasaan sendiri, kita malah deg-degan takut reaksi mereka? Kalau setiap kali kita mau ngomong, mereka malah ngerasa terganggu? Gimana bisa itu disebut cinta kalau isi hati aja kita nggak bisa bagi tanpa takut bakal ada drama yang meledak? Kenyataannya, yang kita kangenin itu bukan orangnya, tapi harapannya. Kita kangen bayangan bahwa semuanya bakal berubah. Tapi harapan tanpa perubahan itu cuma jalan pintas menuju patah hati yang sama persis kayak sebelumnya. Selama kita masih ngasih makan cerita kayak gini, kita bakal terus ngasih makan ilusi yang bikin kita kejebak di tempat yang sama. Kita bikin versi fantasi dari kenyataan, bayangan manis yang kita kasih highlight, tanpa ngeliat bahwa kalaupun mereka balik, kita bakal diem paling sebulan. Setelah itu, kelakuan mereka yang dulu bakal nongol lagi. Kita bakal nyimpen rasa kesal lagi. Dan pas kita berani ngomong, mereka bakal bilang, "Lah, bukannya dulu kita udah sepakat nggak bakal bahas ini lagi?" Terus kita yang nunduk bilang, "Iya, tapi ini beneran ngaruh banget buat gue." Faktanya, alasan kenapa kita putus itu bukan hal sepele. Ada sesuatu yang dalam, yang dari dulu ngebentuk jurang di antara kita. Kita nggak bubar, cuman gara-gara hal kecil. Dan kalau sekarang kita undang lagi orang yang pernah bikin luka itu balik ke hidup kita, cuman karena takut sama perasaan kehilangan di awal-awal, itu sama kayak kita milih drama jangka panjang demi rasa tenang sesaat. Itu bukan keputusan yang bijak buat hati kita. Kita nggak layak balik ke tempat yang bikin kita runtuh. Cuman karena kita nggak siap ngejalanin proses kehilangan yang sebenarnya cuma sementara. Nah, lanjut ya. Kita masuk ke tahap yang paling penting. Gimana caranya benar-benar sembuh? Ini momen di mana kita pindah dari cuman ngerti, jadi mulai gerak. Langkah pertama buat penyembuhan yang sesungguhnya adalah berhenti ngasih makan fantasi. Kita nggak bakal sembuh kalau masih ngeromantisasi highlight yang dulu kita pilih sendiri. Semua breadcrumb kayak stok akun mereka, buka foto lama, muter playlist nostalgia, itu semua bikin otak kita terus nyambung ke masa lalu. Jadi ada istilah yang bilang, kalau nggak lihat, lama-lama hilang, itu ternyata bener banget.
bukan berarti kita lebay. Kita lagi ngelindungin pemulihan hati kita sendiri. Terus, gimana cara berhenti bikin cerita? Kita berhenti dengan ngelihat kedua sisi ceritanya, bukan satu sudut aja. Kalau kita cuma fokus pada perasaan yang lagi muncul sekarang, yang biasanya lebih mellow, tapi kita tutup mata sama perasaan kita beberapa bulan lalu, ya otomatis gambarannya bakal timpang. Kita perlu lihat semuanya secara utuh. Tulis semua alasan kenapa sebenarnya kita sadar hubungan itu nggak cocok. Bukan daftar keburukan mereka, tapi daftar hal yang bikin kita berdua memang nggak serasi. Karena tanda-tandanya tuh sebenarnya banyak banget. Cuman waktu itu kita pura-pura nggak lihat. Kadang alasan kenapa kita kesel setelah diputusin itu bukan karena mereka yang pergi, tapi karena dalam hati kecil kita, justru kita yang pengen selesai duluan. Kita yang sebenarnya ngerti arah hubungan itu udah miring, tapi kita yang takut buat ngehentikannya. Dan sekarang kita ngerasain posisi kebalikannya, mereka yang mutusin. Sementara hati kita dulu sudah lebih dulu ngerasa nggak cocok. Tapi lagi-lagi, rasa takut itu yang bikin kita dulu bertahan terlalu lama, dan rasa takut yang sama juga yang bikin kita kepikiran buat balik lagi. Takut kehilangan bikin kita stay, dan takut sepi bikin kita ngejar lagi hal yang sebenarnya pernah bikin kita patah. Kita nggak lebay kok kalau ngejauh dari sosial media mereka, berhenti cari tahu aktivitas mereka, atau berhenti ngebiarin mereka muncul di timeline hidup kita. Justru itu ruang yang kita butuhin, biar kepala dan hati bisa mulai proses semuanya, tanpa harus ke-distract sama potongan-potongan cerita lama. Dengan ngejaga jarak, kita berhenti bikin ilusi baru yang bikin kita stuck di masa lalu, yang sebetulnya udah selesai. Nah, langkah kedua, izinkan diri kita ngerasain tanpa harus ngedramatisir semuanya. Kita nggak harus pura-pura kuat setiap hari. Rasa sedih itu justru tanda kalau hati kita pernah benar-benar sayang. Yang nggak sehat itu kalau kesedihan berubah jadi identitas. Seakan-akan kita cuma hidup buat patah hati itu aja. Duduk bareng rasa sedihnya boleh, tapi jangan bikin tenda di situ. Coba tulis ini di jurnal. Hubungan itu ngajarin apa tentang kebutuhan kita, bukan tentang nilai diri kita. Soalnya setelah putus, kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah nganggep semuanya sebagai cermin harga diri. Padahal kenyataannya, kejadian itu cuma nunjukin apa yang sebenarnya kita butuhin, bukan seberapa berharganya kita. Kalau kita fokusnya ke harga diri, hati makin berat. Tapi kalau kita lihat sebagai pelajaran kebutuhan, kita bisa jauh lebih gampang melangkah dan ngerti apa yang kita pengen di masa depan. Nah, langkah ketiga, bangun lagi ritual yang bikin kita grounded. Patah hati itu jago banget bikin hidup kita nggak berstruktur. Tapi penyembuhan tuh kayak ngasih struktur itu balik pelan-pelan. Mulai bikin anchor baru kayak jalan pagi, olahraga rutin, ngobrol sama terapis, makan bareng sahabat, hal-hal yang bikin jiwa kita punya pegangan. Karena otak kita dulu punya ritme yang kebentuk sama hubungan itu. Teks pagi, telepon malam, night out tiap weekend. Ritme baru itu dulu ngegantiin ritme lama kita saat masih single. Kita lupa kalau sebelum mereka datang, kita tuh udah punya pola hidup sendiri yang bikin kita jalan. Jadi sekarang tugas kita adalah bikin ritme baru lagi. Dan ritme baru ini perlu disentuh tepat di titik-titik yang paling bikin kita ke-trigger. Coba kita identifikasi 3 momen paling berat dalam satu hari. Entah pagi setelah bangun, sore pas mulai sepi, atau malam saat semuanya terasa lebih sunyi. 3 momen itu adalah waktu di mana kita butuh perawatan paling besar dari diri sendiri. Kita butuh koneksi dengan orang lain, butuh kegiatan yang bikin otak sibuk, butuh vibe yang enggak ngedorong kita balik ke masa lalu. Fokusin perhatian di 3 titik itu, karena disitulah kita biasanya jatuh lagi ke lubang kenangan. Dan kalau momen itu berhasil kita jaga, hati jauh lebih cepat pulih. Nah, langkah keempat, ganti pertanyaannya. Biasanya kita terus-terusan nanya, kenapa sih ini nggak berhasil? Padahal pertanyaan yang lebih ngena justru, kita dulu lagi berubah jadi versi apa waktu berusaha bikin hubungan itu tetap jalan. Kalau ternyata kita lagi tumbuh jadi versi diri yang lebih baik, berarti pertanyaannya adalah, gimana caranya kita terus ngelanjutin pertumbuhan itu tanpa harus balik ke hubungan lama? Tapi kalau ternyata selama berjuang kita justru makin kecil, makin kehilangan diri sendiri, ya berarti itu pengingat paling jelas bahwa kita nggak mau balik hidup di ruang yang bikin diri kita mengecil lagi. Terus-terusan nanya, kenapa nggak berhasil? Cuma bikin kepala capek, karena jawabannya bisa sejuta dan nggak akan selesai. Kenyataannya simple, hubungan itu nggak berhasil, karena salah satu pihak nggak mau lagi berusaha. Dan hubungan sehat itu cuma bisa jalan kalau dua-duanya sama-sama mau ngerawat. Kita nggak akan bahagia bareng seseorang yang nggak mau usaha bareng kita, karena cinta itu bukan kerja satu orang. Nggak ada istilah orang yang tepat. Yang ada cuman
orang yang mau hadir dan mau bikin semuanya jalan bareng. Kalau dua-duanya mau, hubungan itu ada harapan. Nah, langkah kelima, biarin rasa sakit berubah jadi tujuan. Kita nggak diminta buat ngapus cerita, tapi diminta buat tumbuh lewat cerita itu. Setiap patah hati bisa bikin kita jadi keras atau justru jadi lebih manusiawi. Bedanya ada di pilihan, kita belajar atau kita ngeyel diam di tempat. Banyak orang yang waktu patah hati ngerasa kayak hatinya nggak mungkin bisa disatuin lagi. Tapi anehnya, setiap orang yang pernah kita dampingi, begitu mereka akhirnya nemuin cinta baru, dan itu selalu terjadi, mereka sampai lupa rasanya retak yang dulu. Kita nggak perlu optimis dulu sekarang. Kita nggak harus percaya penuh juga. Yang penting kita pelan-pelan nyusun hati kita lagi, sambil ngasih arti baru ke langkah kita ke depan. Nah, terakhir guys, dan nggak kalah penting. Gini, ada momen di mana kita bakal kepleset balik, dan itu pasti. Proses pulih dari patah hati tuh bentuknya kayak maju 3 langkah, mundur 2. Ada hari kita ngerasa udah mulai waras, lalu tiba-tiba mewek lagi kayak balik ke hari pertama. Ada fase di mana kita ngerasa berkembang, tapi tiba-tiba diserang rasa kehilangan yang bikin dada anget. Penyembuhan itu bukan garis lurus. Kita bisa aja ngerasa kuat selama berminggu-minggu, lalu sekali lihat nama mereka muncul, semua kenangan langsung muntah ke kepala. Bukan berarti kita rusak, itu tanda kita masih manusia. Dan kalau itu kejadian, ada hal penting yang perlu kita pegang. Kangen sama seseorang bukan berarti kita berjodoh sama mereka. Itu cuma tanda kalau mereka pernah ngisi bab penting dalam hidup kita, dan hati kita belum sepenuhnya nerima endingnya. Kalau lagi ngalamin masa-masa patah hati, coba gini. Bukannya ngechat mereka, mending ngechat sahabat. Bukannya baca ulang pesan lama, mending mulai bikin koneksi baru. Bukannya nanya, apa mereka kangen juga? Coba tanya, kita bangga nggak sama versi diri yang lagi kita bangun sekarang? Karena move on itu bukan soal ngelupain mereka. Ini soal ingat lagi siapa diri kita. Ada versi diri kita sebelum hubungan itu. Ada versi diri kita selama hubungan itu. Dan ada versi diri yang bakal muncul setelah semuanya lewat. Dan hubungan paling penting dalam hidup ini bukan sama mantan, tapi sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita lupa karena ngerasa hidup kita cuma berarti kalau bareng seseorang. Kita udah ada sebelum mereka hadir. Kita bakal tetap ada setelah mereka pergi. Sekarang, buat nutup semuanya, ada satu hal yang sering jadi paling sulit. Bukan melepas orangnya, tapi melepas gambaran masa depan yang kita bikin sama mereka di kepala kita. Tapi proses penyembuhan dimulai saat kita berhenti nanya, kenapa mereka pergi? Dan mulai nanya, rasa sakit ini lagi ngajarin apa ke kita? Jadi kalau kita masih ada di fase yang kangen, yang nyesek, yang kadang nafas aja berat, tarik nafas pelan-pelan, tarik masuk rasa penerimaan, hembuskan keterikatan. Kita bukan lemah karena masih ngerasain apa-apa. Kita kuat karena masih berani berdiri dan ngadepin semuanya. Kita nggak telat dalam proses penyembuhan. Kita tepat waktu buat perubahan besar dalam hidup ini. Kita nggak perlu sembuh total hari ini. Yang penting, kita lagi berusaha balik lagi ke diri kita sendiri. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.